Buah dan sayuran yang kita konsumsi hari ini, dulunya mungkin tidak selalu seperti yang kita kenal sekarang. Mereka mengalami berbagai transformasi yang luar biasa, yang merupakan hasil dari proses panjang seleksi buatan oleh manusia. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana buah dan sayur seperti semangka, jagung, dan wortel berevolusi dari bentuk liar hingga menjadi seperti yang ada di meja makan kita hari ini. Semangka atau Citrullus lanatus adalah buah yang berasal dari wilayah Afrika bagian selatan. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, buah semangka liar jauh berbeda dari yang kita kenal sekarang. Ukurannya kecil, daging buahnya keras, dan rasanya pun pahit. Namun, buah ini memiliki satu keunggulan yang cukup penting, yaitu kandungan air yang tinggi dan membuatnya digunakan sebagai sumber hidrasi di lingkungan kering. Pada abad ke-19, daun semangka ditemukan pada mumi di sebuah makam yang berusia sekitar 3.500 tahun. Ketika ahli botani, Susan Renner, dari Universitas Munich, Jerman, mengetahui tentang daun ini, dia menyadari bahwa DNA mereka mungkin mengungkapkan seperti apa semangka purba itu. Dan dari hasil penelitian itu adalah, tampaknya para petani purba membudidayakan varian semangka liar yang tidak pahit dan secara selektif mereka membuat semangka itu menjadi lebih manis. Warna merah mungkin berkat seleksi buatan, di mana petani cenderung menyukai dan membudidayakan buah merah secara selektif. Belum jelas kapan ini terjadi dan peradaban mana yang bertanggung jawab atas budidaya awal semangka manis tersebut. Di Eropa sendiri, semangka mulai dikenal pada sekitar abad ke-17. Ada sebuah ilustrasi dari masa itu yang menunjukkan bahwa semangka yang memiliki daging merah muda dengan biji yang menonjol besar. Semangka modern yang kita kenal saat ini pun dagingnya berupa warna merah terang, rasa manis, dan biji kecil atau bahkan tanpa biji. Ini adalah hasil seleksi intensif yang melibatkan persilangan dari berbagai varietas. Bahkan seperti yang kita tahu selama ini, teknologi seperti piloplodi telah digunakan untuk menghasilkan semangka tanpa biji. Teknologi ini melibatkan manipulasi genetik untuk menciptakan tanaman dengan jumlah kromosom yang berbeda, sehingga bijinya tidak berkembang sempurna. Inovasi lain bahkan menunjukkan bahwa semangka sekarang banyak yang dibentuk menyerupai bentuk lain, seperti kubus, balok, bahkan bentuk segitiga. Jagung, atau yang punya nama ilmiah Zea mays, memiliki salah satu kisah domestikasi paling menakjubkan. Tanaman ini berasal dari tanaman Teosinte, sejenis selumput liar yang tumbuh di dataran tinggi Meksiko sekitar 9.000 tahun yang lalu. Teosinte memiliki tongkol kecil, sepanjang 2-3 cm dan hanya terdiri dari beberapa biji keras yang sulit dimakan. Petani purba memperhatikan bahwa beberapa tanaman Teosinte memiliki biji yang lebih besar dan lunak. Mereka menyilangkan tanaman ini secara selektif, memilih varietas yang lebih mudah dipanen dan dimakan. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya muncul jagung dengan tongkol besar seperti sekarang. Jagung modern merupakan salah satu tanaman yang paling banyak dimodifikasi secara genetik. Teknologi rekayasa genetik telah digunakan untuk menciptakan varietas jagung yang tahan terhadap hama, herbisida, dan kondisi cuaca buruk. Salah satu contoh terkenal adalah jagung hibrida. Jagung hibrida adalah satu jenis jagung yang merupakan keturunan pertama dari perkawinan silang antara tanaman jagung betina dengan tanaman jagung jantan, yang masing-masing keduanya memiliki sifat individu homogen dan heterozigot yang unggul. Salah satu keuntungan utama menggunakan benih jagung hibrida adalah produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan benih konvensional. Benih hibrida dirancang melalui proses persilangan yang cermat untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua varietas jagung yang berbeda. Hasilnya tentu adalah tanaman yang memiliki potensi hasil yang lebih besar. Dalam banyak kasus, penggunaan benih jagung hibrida dapat meningkatkan hasil panen hingga 2 kali lipat dibanding dengan varietas non-hibrida. Selain sebagai makanan pokok, jagung juga digunakan dalam berbagai industri, mulai dari pakan ternak hingga bioetanol. Transformasi jagung tidak hanya melibatkan perubahan genetik, tetapi juga cara manusia memanfaatkannya. Wortel,
atau dalam bahasa ilmiah disebut Daucus carota, pertama kali ditemukan sebagai tanaman liar di Asia Barat dan Eropa sekitar 2000 tahun yang lalu. Wortel liar memiliki akar kecil, bercabang, dan berwarna putih atau ungu. Rasa wortel liar cenderung pahit dan mereka lebih sering digunakan sebagai obat herbal daripada makanan. Di abad ke-10, petani di wilayah Persia dan Afghanistan mulai membudidayakan wortel dengan warna yang lebih cerah dan rasa yang manis. Lalu ada cerita rakyat populer yang menghubungkan warna oranye si wortel dengan keluarga kerajaan Belanda. Apakah hal ini benar? John Stolarczyk. Kurator Museum Wortel Dunia membantah hal tersebut. Menurutnya, ada sebuah aliran pemikiran bahwa biji wortel orange pertama kali diperkenalkan ke Eropa oleh pedagang Islam yang bergerak di antara wilayah Afrika Utara Kekaisaran Ottoman dan semenanjung Liberia sekitar 200 tahun sebelum William of Orange mulai memicu pemberontakan. Ada dokumen di Spanyol yang menunjukkan penanaman wortel orange dan ungu sejauh periode abad pertengahan, pada abad ke-14. Kata John Stolarczyk. beberapa abad kemudian, Belanda adalah salah satu kekuatan pertanian utama Eropa pada abad ke-16. Pengetahuan ini memungkinkan mereka menyebarkan wortel orange dalam jumlah yang besar, yang tampaknya tumbuh subur dalam cuaca basah dan hangat di Belanda. Varietas orange tumbuh sangat baik di iklim dan lingkungan Belanda, lebih baik daripada wortel ungu dan kuning, yang lebih menghasilkan stabil, seragam, dan dapat diandalkan. Mungkin ini salah satu alasan kenapa jersey timnas Belanda berwarna orange ya. Di era modern seperti sekarang, teknologi dan rekayasa genetika telah membentuk jalan baru untuk menciptakan varietas tanaman yang lebih unggul. Contohnya semangka tanpa biji, jagung tahan hama, dan wortel dengan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Namun, modifikasi genetik juga membuat beberapa tantangan. Ada kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi ini secara bertanggung jawab. Perjalanan panjang jagung, semangka, dan wortel adalah bukti kreativitas dan inovasi manusia dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dari domestikasi sederhana hingga teknologi genetik mutakhir. Semua ini menunjukkan hubungan kita yang erat dengan alam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.